Shalom, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera yang daripada Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Firman Tuhan, firman kehidupan untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 2 November 2021, tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4. Demikian dikatakan di sana. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tema daripada nats kita ini adalah terimalah penghiburan dari Tuhan. Terimalah penghiburan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tak seorang pun senang mengalami duka cita. Karena duka cita atau berduka sering digunakan untuk menyatakan orang yang mengalami kesedihan yang begitu mendalam dan penuh derai air mata. Misalnya ditinggalkan saudara atau teman atau anggota keluarga. Apakah pengertian duka cita di firman kehidupan hari ini? Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Duka cita di sini berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Duka cita yang dimaksud di sini yaitu duka cita rohani. Dari manakah sumber dari duka cita itu? Yang pertama, yang datang dari luar diri kita. Berduka menderita karena akibat tekanan yang didatangkan oleh orang lain. Orang percaya yang berduka karena tindakan kekerasan yang diterimanya, dibuli, bahkan dipenjara, seperti Rasul Paulus, karena melakukan kehendak Allah, memperjuangkan kebenaran Allah, memberitakan Injil, harus menderita. Orang tertindas, orang yang menderita, orang yang berduka, kalau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkannya. Mazmur 34 ayat 7. Jangan sekali-kali kita melakukan penindasan kepada siapapun, karena Tuhan berpihak pada orang yang tertindas. Duka cita yang kedua adalah berduka atau menderita akibat kesalahan sendiri. Orang percaya berduka, menangis karena dosa-dosa yang dilakukannya dan sehingga menyesalinya. Seperti Daud, dia menangis dan menyesal. Allah melalui Nabi Nathan memperingatkan bahwa Daud bersalah melakukan kejahatan kepada Uria demi mendapatkan Batsheba. Daud menangis bukan karena takut hukuman Allah, tetapi dia menyesal telah melukai hati Tuhan. Tuhan berjanji, Akulah yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri, Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Yesaya 43 ayat 25. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang mau menyesali dosanya dan kejahatannya. Kalau kita melakukan dosa dan kejahatan, itu sama halnya kita melukai hati Tuhan. Untuk itu, bertobatlah dan menangislah di hadapan Tuhan. Orang yang menyesali dan menangisi dosa-dosanya, itulah orang yang berbahagia, karena Tuhan akan menghiburkannya. Baik itu dosa kepada Tuhan dan kejahatan yang dilakukan kepada sesama. Mungkin kita tidak sadar atau sadar melakukan penindasan, melukai hati sesama, dan secara sadar kita melanggar hukum Tuhan. Kalau kita menyesal dan berjanji akan berubah
maka kita akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menghiburkan kita dan menguatkan kita supaya kita mampu menjadi orang yang hidup dalam pembenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman kehidupan yang sudah kami dengarkan. Engkau mengajar kami untuk menyesali dan segera bertobat kalau kami mempunyai dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami boleh menerima apa yang baik dan kami boleh berbahagia karena kami sudah menyesali dosa-dosa kami. Lindungilah kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan dalam satu hari ini untuk menjalani kehidupan kami, supaya kami boleh beroleh berkat dari Tuhan. Lindungi dan sertailah seluruh anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan kami dengan sukacita dan nyaman. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, terkhusus Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Makruf Amin. Engkau Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk selalu di dalam sukacita dan hikmat yang daripada Tuhan memimpin bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang boleh kami nikmati melalui negara Republik Indonesia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami dalam satu hari ini. Engkaulah Tuhan yang menghantarkan kami untuk bekerja dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.